Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kalau oleh anugerah Tuhan, saat ini kita masih hidup. Ini semua karena anugerahnya. Sebab itu ketika kita masih hidup ini, untuk apa kita hidup ini? Kita harus mengerti baik-baik tujuan hidup kita buat apa. Apa hanya untuk mencari uang? Dalam dunia terkenal 3 ta, harta, tata, wanita. Ini yang dikejar oleh orang-orang dalam dunia. Mereka berusaha mengumpulkan harta berlimpah-limpah. Sampai berapa 7 turunan pun mungkin gak habis. Tapi gak pernah puas. Mereka cari terus, mereka kejar terus. Ini beberapa orang tujuannya mencari harta. Ada juga yang tujuannya mencari tata kedudukan. Dia berusaha dengan kepandaiannya, dengan belajar macam-macam hal. Supaya dia mempunyai posisi kedudukan yang indah, yang tinggi, yang cocok dengan dia. Dia kejar. Ada juga yang tujuannya untuk wanita. Menikah lagi, cari yang cantik. Ini dalam dunia harta, tata, wanita. Tapi ingat semuanya, manusia tidak ada yang kekal. Semua satu kali akan berhenti. Stop. Tidak bisa berbuat lagi. Tidak bisa mengumpulkan lagi. Tidak bisa bertata lagi. Tidak bisa menikmati lagi. Sebab apa? Ibrani 9:27. Satu kali sudah ditentukan. Manusia akan mati. Tapi iblis senantiasa menipu. Dengan berbuat apa? Dia mengatakan bahwa kalau punya uang, punya harta yang limpah, kamu itu senang. Kamu itu bahagia, kamu itu sukacita selama-lamanya. Ini tipu daya daripada iblis. Sehingga apa? Mereka bekerja terus. Mereka mencari. Kerja. Duit. Gila kerja. Dia pikir dengan banyaknya uang dia bisa membahagiakan istrinya, dia bisa membahagiakan anak-anaknya, dia bisa membahagiakan keluarganya. Dia pikir seperti itu. Padahal bukan uang yang membahagiakan. Ada orang yang kaya, gila kerja, tapi akhirnya apa? Rumah tangganya ribut. Rumah tangganya rame. Karena apa? Istrinya gak diperhatikan lagi. Yang diperhatikan apa? Cuma kerjaan. Pekerjaan. Yang dipikir cuma pekerjaan aja. Pagi-pagi sudah bangun. Sudah melihat apa yang harus dikerjakan. Lalu pergi langsung ke kantor pagi-pagi. Pulang malam. Langsung apa? Minum obat tidur. Supaya apa? Pagi seger, tidurnya enak. Bangun pagi, kerja lagi. Begitu terus. Istrinya yang di rumah. Aku ini siapa? Kok enggak diperhatikan? Terjadi keributan. Uang tidak membawa kebahagiaan. Kekayaan tidak membawa kebahagiaan. Ingat, buat apa orang memperoleh seluruh dunia kalau akhirnya jiwanya binasa? Ketika dalam dunia mengumpulkan begitu banyak uang, mengumpulkan begitu banyak harta, tapi ternyata pada waktu mati, apakah harta itu dibawa? Apakah harta itu ditaruh dalam peti mati? Ternyata tidak. Ditinggalkan. Kita melihat contoh bagaimana Alexander Agung. Dia seorang raja yang berkuasa. Dia seorang raja yang luar biasa hebat. Dalam peperangan menang. Begitu banyak. Punya jaran yang begitu banyak. Punya tabib-tabib yang luar biasa. Waktu dia sakit, yang begitu parah, dia pun berpesan kepada panglima-panglimanya. Kalau nanti saya meninggal, tolong para tabib ini yang mengangkat petiku. Jadi bukan tentara tapi tabib. Lalu yang kedua, tolong buat peti itu berlubang supaya tanganku bisa keluar. Lalu yang ketiga, tabur semua emas, perak, permata di mana saya berjalan menuju ke pemakaman. Ini menunjukkan apa?
Alexander Agung, meskipun jaya, meskipun besar, meskipun luar biasa, menaklukkan banyak kerajaan, menguasai banyak orang, tapi dia mengatakan semuanya kosong, semuanya sia-sia, semuanya tidak aku bawa. Buat apa ini semua? Glory, haleluya, 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 haleluya. Ku tak membawa, tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. ku tak membawa, Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bodoh dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. kita lihat, ku tak membawa apapun juga. Semuanya akan ditinggal, semuanya akan berakhir. Sebab itu, kalau kita tahu hal ini, biar kita bisa melihat jauh ke belakang. Jangan cuma ribut di dalam dunia saja. Jangan hanya cuma berputar-putar di dalam dunia saja. Mulailah lihat perkara-perkara yang tidak kelihatan. Perkara-perkara yang kekal. Perkara-perkara yang luar biasa di mana Kristus ada di sana. Ketika kita hanya putar-putar saja dalam dunia, kita akan capek. Kita akan lelah. Tapi kalau kita bisa memandang yang tidak kelihatan, Ibrani 9 ayat yang ke-27, bahwa di balik langit biru ada mahkota kita. Di balik langit biru, di sana Tuhan sudah menunggu kita. Kehidupan kita akan tetap bersemangat. Kehidupan kita akan tetap berapi-api. Kehidupan kita akan tetap bergairah untuk terus mengiring Tuhan sampai ke akhir. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sana ku rindu. Ku lihat wajahnya, Yesus melepasku. Belakang langit biru sana. Sekali lagi, belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Amin. Belakang langit biru sana ku rindu. Amin. Ku lihat wajahnya, Yesus melepasku. Belakang langit biru sana
belakang langit biru, Yesus pelepasku. Tuhan menantikan kita dengan penuh kasih. Tuhan siap menolong kita dalam segala perkara. Begitu luar biasa. Sebab itu, ketika kita masih hidup, kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Firman Tuhan saat ini berjudul Hidup Seperti Kristus. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, yang ada di rumah, yang melihat video ini, kita baca dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 26. Filipi pasal pertama, ayat 20 sampai 26, bisa bangkit berdiri sebentar. Ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Sesuai dengan apa yang sangat saya rindukan dan yang saya harapkan, supaya dalam hal apapun saya tidak akan menjadi malu, melainkan dengan segala keberanian seperti biasanya. Demikian juga sekarang, Kristus akan dipermuliakan di dalam tubuh saya, baik dengan hidup atau dengan mati. Ayat 21 sampai 22. Karena bagi saya, hidup itu Kristus dan mati itu untung. Dan jika saya hidup di dalam tubuh, ini berarti ada buah dari pekerjaan saya. Tapi apa yang harus saya pilih saya tidak tahu. Ayat 23 sampai 24. Karena saya terjepit di antara keduanya itu. Saya ingin pergi dan berada bersama Kristus. Hal itu jauh lebih baik. Tetapi tinggal di dalam tubuh itu lebih berfaedah bagi kamu. Ayat 25 sampai 26 terakhir. Dan dengan keyakinan ini saya tahu bahwa saya akan tinggal dan akan terus bersama-sama dengan kamu sekalian untuk kemajuanmu dan sukacita imanmu, supaya kamu bergembira dan makin berlimpah di dalam Yesus Kristus karena saya dengan kedatangan saya kepadamu lagi. Amin. Silakan duduk. Jadi bagian yang pertama yang kita akan bahas pada saat ini adalah untuk apa aku hidup. Poin yang pertama, sekarang Kristus akan dipermuliakan di dalam tubuh saya, baik dengan hidup atau mati. Ini yang kita harus ingat, Kristus dipermuliakan di dalam saya. Ini prinsip yang Paulus kerjakan dalam kehidupannya. Meskipun saat itu Paulus ada di dalam penjara, karena imannya kepada Tuhan, dia ingin tetap menunjukkan bahwa saya adalah murid Kristus. Orang bisa lihat Paulus sebagai murid Kristus karena sikap, perbuatan, cara hidupnya yang sama seperti Kristus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia ingin menunjukkan bahwa saya ini murid Kristus, saya ini pengikut Kristus. Sebab itu tujuan hidupnya dalam Filipi 1:21, kepadaku hidup itu untuk Kristus dan mati itu untung. Ini satu prinsip yang tujuan hidup dari Paulus. Hidup itu seperti Kristus. Apa tujuan hidup kita? Apa seperti Paulus, hidup untuk Kristus? Orang yang tujuan hidupnya seperti Kristus, dia itu akan siap mempersembahkan tubuhnya. Dalam Roma 12 ayat yang pertama, sebagai persembahan, mempersembahkan tubuhmu sebagai suatu korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Maka itulah pelayananmu yang patut. Paulus hidup sebagai persembahan. Bahkan dia mengatakan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-6, aku telah dipersembahkan dan masa ajalku sudah sampai. Dia siap untuk dipersembahkan, bahkan dia tahu kapan akan mati. Karena apa? Dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Kenapa? Dia hidup selalu di atas mezbah. Dia siap mempersembahkan dirinya, dia siap mempersembahkan tubuhnya ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kalau orang itu hidup di atas mezbah, ini berarti tanda satu hubungan yang indah dengan Allah. Ada hubungan yang baik dengan Allah. Orang Israel kalau dia menyembah Allah yang hidup, maka ada mezbahnya. Ini tanda bahwa orang Israel sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Kalau nggak ada mezbahnya berarti mereka satu putus hubungan dengan Allah. Mereka menyembah Allah yang lain. Kalau hidup kita di atas mezbah, berarti kita adalah murid-murid Tuhan. Seperti dikatakan dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Itu dikatakan, kemudian ia berkata kepada mereka semua, jika seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya sendiri dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Jelas dikatakan di sini, kalau seorang mau mengikuti aku, kalau seorang mau menjadi pengikut-pengikut Kristus, Tuhan katakan, menyangkali dirinya sendiri, pikul salibnya setiap hari, mengikut aku. Ini tanda kita mengikut Tuhan atau enggak. Dengan cara pikul salib setiap hari. Pagi ini, siang ini, atau sore ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara sudah pikul salib? Ingat, setiap hari. Pikul salib ini setiap hari. Dan ingat, salib ini diizinkan Tuhan buat pengikut-pengikutnya. Kita harus menyadari ini. Tiap hari itu ada salibnya sendiri-sendiri setiap orang. Dan ini diizinkan oleh Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh pikul salib dengan pengertian, ternyata apa? Penuh dengan sukacita. Penuh dengan damai sejahtera. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuku itu menyenangkan dan bebanku itu ringan. Pada waktu orang itu pikul salib dengan sungguh-sungguh, ternyata orang yang pikul salib ini penuh dengan sukacita. Contoh murid-murid, ketika di hadapan Sanhedrin, mereka itu dipukulin, mereka itu dihajar punggungnya, bilur-bilur semua punggungnya. Tapi apa mereka marah-marah kepada Tuhan? Apa mereka bersungut-sungut? Tidak. Justru dikatakan dalam Kisah pasal 5 ayat yang ke-41. Dan mereka pun pergi dari hadapan Sanhedrin sambil bersuka cita. Sebab mereka dianggap layak untuk menderita penderitaan karena namanya. Kita lihat gambar ini. Di samping ini. Murid-murid bergembira, bersuka cita. Kenapa? Ketika dipukulin, ketika terima salib, ketika harus menanggung semua karena Tuhan. Bersuka cita. Firman Tuhan ini digenapi. Kuku itu ringan dan bebanku itu, kuku itu menyenangkan, bebanku itu ringan. Begitu senang. Orang yang sungguh-sungguh pikul salib itu begitu senang. Sebab itu ketika Paulus pun di dalam penjara, dia pun bisa menyanyi, dia pun bisa memuji Tuhan. Di dalam penjara, memuji Tuhan. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah baik buat saya. Luar biasa. Di dalam penjara, di dalam penderitaan, di dalam ketidakadilan, Paulus bisa bersuka cita. Firman Tuhan itu digenapi. Kuku itu menyenangkan. Orang yang sungguh-sungguh pikul salib, orang yang sungguh-sungguh menjalani, dari dalam hatinya memancar sungai air hidup sampai dalam kekekalan. Tapi orang yang melihat, orang yang jadi penonton, dia mengatakan, aduh kasihan, aduh sakitnya, aduh sengsaranya, aduh menderitanya. Kenapa? Jadi penonton. Bukan pelaku firman. Kalau orang itu pikul salib, dia melakukan firman Tuhan dalam hatinya. Seperti contoh-contoh ini. Ada sukacita, ada kegirangan. Ketika kita terima salib itu dan kita sungguh-sungguh mengerti, tiba-tiba memancar keluar. Tiba-tiba kita bisa bersuka cita.
Ingat, setiap hari ada salibnya. Kita harus lulus ketika terima salib ini. Harus lulus. Dan orang yang lulus dikatakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama, sebab itu sebagaimana Kristus sudah menderita di dalam tubuh karena kita, persenjatailah juga dirimu dengan pikiran yang sama, sebab orang yang menderita di dalam tubuh sudah berhenti dari dosa. Kristus sudah menderita di dalam tubuh karena kita, dia sudah menjadi contoh bagi kita. Ketika dia mau pikul salib, maka dia berhenti dari dosa. Bisa enggak berdosa? Bisa. Bukannya enggak bisa. Bisa. Tapi berhenti dari dosa. Ketika orang itu mau pikul salib. Dia enggak mau berbuat dosa. Ini yang luar biasa. Ketika orang itu sungguh-sungguh pikul salib. Dia berhenti dari dosa. Kristus sudah menjadi contoh teladan bagi kita. Biar kita juga meniru teladannya. Sebab itu dalam Galati pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan, saya sudah disalibkan dengan Kristus. Sekarang bukan saya lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam saya. Ketika kita sudah disalibkan dengan Kristus, yang terjadi bukan saya lagi, tapi Kristus yang hidup dalam saya. Pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Yang ada Yesus di dalam dirinya. Kristus saat ini hidup, tidur, atau mati. Izinkan, di sini katakan, bukan saya lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kalau Kristus hidup, maka dia akan memimpin kita. Dia akan memerintah dalam kehidupan kita. Dan dia yang akan mengatur kehidupan kita. Itu kalau Kristus yang hidup. Ketika kita tiba-tiba Tuhan izinkan problem terjadi. Bagaimana sikap reaksi kita? Aku yang ingin membenarkan diri atau kita mau bersikap seperti Yesus? Ketika dia dikata-katai, ketika dia difitnah, ketika dia dianiaya, apakah kita langsung keakuan kita yang menonjol? Enggak, aku enggak seperti itu. Aku tidak salah. Atau kita tiru seperti Kristus. Ketika dia di hadapan Pilatus. Ketika dia di hadapan Herodes. Ketika dia difitnah. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia diam. Menyerahkan semua kepada Tuhan. Demikian juga kalau Kristus ada dalam kehidupan kita, dia hidup, sikap kita, perbuatan kita sama seperti yang Kristus perbuat. Bukan aku, tapi Kristus. Seringkali masalah terjadi, problem terjadi karena apa? Aku yang menonjol. Kedagingan ini, tubuh daging ini, manusia lama ini, yang ingin hidup. Bukan Yesus, tapi aku. Sebab itu kalau kita mau pikul salib, betul-betul mau pikul salib, Kristus itu hidup di dalam kita. Dia yang memimpin, dia yang memerintah, dan dia yang bertata di dalam kehidupan kita. Biar Kristus betul-betul nyata dalam hidup kita. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku, hidupku bukannya aku lagi,
Kristus dalamku, Yesus hidup, Yesus hidup. Periksa, apakah Yesus sudah betul-betul hidup di dalam kehidupan kita? Saat ini, kalau kita yang masih menonjol, kalau kedagingan kita yang masih menonjol, kalau kita yang masih ingin buat diri kita sendiri, bertobatlah, berhentilah. Jangan membuat masalah yang tidak perlu. Cukup sampai di sini. Izinkan sekarang Dia yang memerintah. Izinkan sekarang Dia yang bekerja. Izinkan sekarang Dia yang hidup dalam hidup kita. Kamu adalah murid-muridku, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Sudahkah Kristus nyata dalam hidupmu? Sudahkah Dia hidup dalam hidupmu? Apakah kita masih seperti manusia yang lama? Apakah kita masih seperti manusia yang dulu? Belum ada perubahan dalam hidup kita. Berhentilah. Tuhan ingin mengubah hidupmu. Tuhan ingin nyata dalam hidupmu. Tuhan ingin berkarya dalam hidupmu. Itu kerinduan Tuhan. Berhentilah sebentar. Renungkan. Renungkan. Apakah Yesus Kristus sudah nyata dalam hidup kita? Glorialah, syukurlah, maturlah, syukurlah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sekali lagi, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Nyatakan bahwa Yesus betul-betul hidup dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30, di situ dikatakan, Dia harus makin bertambah, tapi saya harus makin berkurang. Ini yang Yohanes rindukan. Ini yang Tuhan rindukan juga buat setiap kita semua. Dia harus makin bertambah-tambah. Saya harus makin berkurang. Sehingga apa? Yesus nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana sih caranya supaya Kristus itu makin nyata, makin bertambah-tambah dalam kehidupan kita? Kita yang pertama harus lahir baru terlebih dahulu. Tolong dibacakan Yohanes 1 ayat yang ke-13. Yohanes 1 ayat 13, silakan. Yang dilahirkan bukan dari darah, bukan dari kehendak daging, juga bukan dari kehendak manusia, melainkan dari Allah. Ini lahir baru. Bukan dari darah, bukan dari kehendak daging, bukan dari kehendak manusia. Manusia lama, orang lama itu lahir dari manusia atau perempuan, diberi benih laki-laki, akhirnya dia mengandung lalu melahirkan manusia. Melahirkan kita berasal dari ibu kita, kandungan ibu kita. Ini lahir biasa. Tapi lahir baru, ketika kita sudah menjadi manusia yang lama,
lalu Tuhan memberikan benih Allah, benih ilahi dalam kehidupan kita, hidup kita ini berubah menjadi anak Allah. Hidup kita ini berubah menjadi orang yang baru. Ketika kita manusia lama, ya manusia lama. Tapi ketika Allah memberikan firman-Nya dan kita percaya, Yohanes 1:12, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menjadi anak-anak Allah. Kita mempunyai benih yang baru. Tujuan akhir dari dunia itu menjadi anak Allah atau anak iblis. Itu tujuan akhirnya, jadi anak Allah atau anak iblis. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita simpan benih firman Allah yang hidup itu dalam kehidupan kita, maka benih itu akan bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Dan ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada perubahan yang luar biasa ketika Roh Kudus memenuhi rasul-rasul. Permulaan mereka berkumpul di pintu yang tertutup, di ruangan yang tertutup. Karena saat itu aniaya buat orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dianiaya. Yesus sendiri sudah disalibkan, sekarang murid-muridnya dikejar-kejar. Hendak ditangkap, masukkan penjara, juga dibunuh. Mereka ketakutan. Tapi waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, orang yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem, 120 orang, tiba-tiba mereka berubah. Dari yang dulunya takut, menjadi begitu berani. Pintu pun dibuka, mereka pun memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mereka pun bersaksi kepada orang-orang bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup. Ada perubahan yang indah ketika Roh Kudus memenuhi kehidupannya. Saya pun juga punya pengalaman seperti demikian. Kurang lebih bulan Juni tahun 89, ketika saya mengikuti sebuah youth camp buat anak-anak remaja, pemuda saat itu, saya ikut. Dan Tuhan penuhkan saya dengan Roh Kudus. Kehidupan saya berubah saat itu juga. Betul-betul saya menikmati dalam tanda kutip surga kecil. Meskipun surga tapi kecil, saya itu begitu rasanya itu luar biasa, seperti melayang, seperti terbang. Ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus itu begitu luar biasa senangnya, damainya luar biasa. Dan juga gairahnya buat Tuhan itu berubah. Kalau dulu ya asal-asalan namanya orang Kristen, dia pergi ke gereja, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus, gairah dalam ibadatnya berubah. Lebih sungguh-sungguh, gairah dalam berdoanya berubah. Lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kemudian gairah juga membaca Alkitabnya pun berubah. Pada waktu dipenuhi dengan Roh Kudus, ketika membaca firman Tuhan, ada cermin, tiba-tiba firman ini bisa hidup. Firman ini bisa bicara. Dan ketika kita membaca seperti orang berkhotbah, seperti orang itu luar biasa. Berjam-jam pun asik. Kenapa? Pekerjaan Roh Kudus. Jadi kelahiran baru, yang pertama ini terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Bukan dari benih manusia, bukan dari darah, bukan dari kehendak daging, melainkan dari Allah. Lalu yang kedua, dengan benih Allah yang kekal, yaitu firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-23, sebab kamu sudah dilahirkan kembali, bukannya dari benih yang akan binasa, melainkan oleh firman Allah yang hidup dan yang tinggal tetap selama-lamanya. Ketika firman Allah itu hidup dan tetap tinggal dalam kehidupan kita, firman Allah ini yang mengubah kehidupan kita, kita berubah menjadi baru. Dan akhirnya kita pun menjadi anak-anak Allah. Yakobus 1 ayat yang ke-18, sejenis dengan Allah. Kenapa? Firman Allah. Kalau kita sudah sejenis dengan Allah, luar biasa. Sifat-sifat Allah itu ada dalam diri kita. Anak Allah seperti Allah. Anak harimau adalah harimau. Sifatnya seperti harimau.
Sekalipun waktu kecil menyerupai kucing. Ketika ada kelinci, dia pun bisa bermain-main. Dia nggak gigit. Ini waktu kecil, sebab apa? Waktu kecil begitu manis, begitu manja. Dikasih makan yang cukup, kasih makan yang banyak. Sama kelinci pun bisa bermain-main. Tapi kalau dia sudah bertumbuh menjadi besar, ada kelinci, pasti akan diterkam. Apalagi waktu dia lapar. Kenapa? Sifatnya seperti harimau. Meskipun saat kecil lucu seperti kucing. Oleh kelahiran baru inilah, kita manusia dilahirkan oleh Allah menjadi anak Allah. Sifatnya lain, berubah. Kalau dulu manusia itu condongnya pada dosa, Yohanes 3:19, terang sudah datang tapi manusia lebih menyukai kegelapan. Ini manusia lama, condongnya pada dosa. Gak bisa kalau daging disakiti, gak bisa, dia pasti berontak. Dia pasti akan melawan, dia pasti akan berusaha membalas. Ini manusia, ada dosa, apalagi kena hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 7, 18-24. Ingin berbuat baik tapi yang jahat yang diperbuat, yang jahat yang dilakukan. Kerinduan, keinginan ada untuk berbuat baik, sifat kemurahan Allah ada. Sisa-sisa kemuliaan Allah ada. Tapi nggak bisa, nggak mampu. Kenapa? Kena hukum dosa, kena hukum maut. Ini sifat manusia, cenderungnya kepada dosa. Tapi ketika orang itu sudah percaya kepada Tuhan, hidupnya itu berubah. Menjadi sifatnya itu seperti Allah. Apa? Sifat Allah itu suci. 1 Petrus 1:15, sebagaimana dia yang sudah memanggil kamu adalah kudus, begitu juga jadilah kamu kudus di dalam segala segi hidupmu. Sifat Allah itu suci. Maka kita pun juga harus suci di dalam segala segi hidup kita. Seluruh segi hidup kita. Enggak cuma satu sisi saja kita suci. Enggak. Tapi seluruh segi hidup kita. Terus suci. Makin lama makin meningkat. Kesucian itu seperti gunung. Enggak cuma di lembah. Harus naik ke lereng. Harus naik ke atas sampai ke puncak. Itu yang Tuhan rindukan pada kita. Jadilah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, jadilah kamu kudus sebab aku kudus. Ini sifat Allah. Ketika Allah sudah ada dalam kehidupan kita, kita itu rindu untuk hidup di dalam kekudusan. Sebab itu ketika kita sudah lahir baru, ketika perkara-perkara lama itu ada yang tidak beres, seringkali Roh Kudus ingatkan, dulu kamu berbuat apa? Cepat bereskan. Kalau sekarang bisa telepon, langsung angkat telepon, bilang maafkan saya salah. Saya dulu berbuat gini. Harus dibereskan masa lalu kita. Kalau orang itu ngampuni, oke aku ampuni, terima kasih. Beres, sudah beres. Hari ini, masa kini juga harus beres. Tuhan tuh melihat apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita itu Tuhan lihat sampai angan-angan kita. Yang akan datang rencana kita pun apa, Tuhan tuh tahu. Itu semua harus beres. Suci. Ingat dimensi kesucian Tuhan? Tuhan menghendaki kita suci. Tempatnya di mana saja. Di rumah, di tempat kerja, dilihat orang maupun tidak dilihat orang tempat sembunyi. Orang itu harus tetap suci di hadapan Tuhan. Waktunya, kapan saja. Sejak orang itu lahir baru, dia harus terus bertumbuh setiap waktu. Semakin lama semakin suci. Segi hidup kita dalam hal apa saja. Semuanya, segala segi hidup kita harus kudus. Dalam pekerjaan kita, dalam keuangan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pernikahan kita harus kudus. Kapan kudusnya? Masa lalu, masa kini, yang saya akan datang. Masa lalu seperti tadi, dosa enggak ada istilahnya kadaluarsa atau pemutihan. Enggak ada. Semua harus dibereskan. Semua itu diperhitungkan oleh Allah. Kalau yang lama tidak beres, sekali lagi, tidak boleh masuk kerajaan surga.
Wahyu 21 ayat yang ke-27. Yang najis, yang keji, yang dusta tidak akan masuk ke dalamnya. Masa lalu harus beres. Masa kini, sekarang jangan simpan dosa. Kalau hari ini ada salah, cepat minta maaf. Kalau kita sadar, oh ini milik orang lain, cepat kembalikan. Yang akan datang, dosa dalam pikiran, angan-angan harus dibereskan, bertobat. Sebab Allah tahu sampai dalam hati dan angan-angan kita. Ini Allah suci. Ketika Allah sudah memberikan benih yang baru, kita rindu untuk berbuat suci seperti Allah. Kalau ada sesuatu yang gak enak, gak beres, ada dosa, gak enak dalam diri kita. Gak sejahtera dalam diri kita. Ini sudah ada benih Allah. Kembangkan, betulkan, bereskan kalau itu dosa. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika orang itu lahir baru. Yang pertama, hatinya itu berubah. Tolong dibacakan dalam Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Pada waktu orang itu lahir baru, Tuhan memberikan hati yang lain, yaitu hati yang taat. Taat kepada siapa? Taat pada kehendak Bapa. Taat pada kehendak Allah. Tuhan memberikan hati yang baru. Ini yang Tuhan berikan. Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Itu hati baru Tuhan berikan kepada kita. Dulu kita mungkin perokok, penjudi, peminum, pemabuk, narkoba, main perempuan. Ini dulu, setelah lahir baru berubah. Kita menjadi suka berdoa. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dan perubahan-perubahan ini banyak nggak dimengerti. Istimewa oleh orang-orang dunia, nggak mengerti. Kalau dulunya peminum, dulunya penjudi, dulunya penzina, dulunya kasar. Mereka senantiasa mengatakan, lihat aja, nanti kan kembali lagi minum lagi. Lihat aja nanti kan judi lagi, lihat aja nanti kan perempuan lagi, lihat aja nanti kan kasar lagi. Tapi orang yang lahir baru, setelah ditunggu-tunggu, ternyata apa? Mereka berubah. Sifat yang jelek seperti ulat, itu sudah berubah menjadi baik, menjadi indah seperti kupu-kupu. Ada perubahan yang indah saat orang itu lahir baru. Saat orang itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Kita lihat contoh beberapa di dalam Alkitab, contoh Sakeus. Dulunya dia itu mata duitan, yang dipikir pokoknya uang masuk. Dia terima. Kalau perlu memperkaya dirinya sendiri. Ini Sakeus, pemungut cukai. Tapi setelah dia terima Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dia mempunyai benih yang baru. Dia dilahirkan baru. Sifatnya berubah. Menjadi murah hati. Sebagian hartanya dibagi-bagikan, diberikan kepada orang lain. Berubah seketika saat itu juga. Juga sama perempuan Samaria. Dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Ini yang terjadi. Dia sudah punya 5 suami. Sekarang yang ke-6. Pikiran perempuan ini yang penting kawin. Ini yang dipikirkan. Gak peduli merusak rumah tangga orang lain, gak peduli. Yang penting kawin. Tapi setelah dia mengalami kekosongan, ternyata dengan banyaknya laki-laki yang dia miliki, yang pernah dia punyai, tidak menyebabkan dia itu bahagia. Hatinya tetap kosong. Dan Tuhan mengatakan sesuatu yang betul kepada perempuan Samaria ini. Dan ketika perempuan Samaria ini percaya kepada Tuhan Yesus, berubah menjadi penginjil di kota Samaria. Dan banyak orang Samaria itu menjadi percaya kepada Tuhan. Karena apa? Perkataan penginjil perempuan ini. Seketika berubah. Dari orang yang suka kawin,
menjadi penginjil yang dipakai Tuhan. Juga contohnya Saulus. Dulu ini penganiaya jemaat. Dia kejar orang-orang Kristen, dia kejar pengikut-pengikut Kristus untuk dimasukkan dalam penjara, untuk dibunuh, untuk disiksa. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, Saulus pun menjadi Paulus, menjadi hamba Tuhan. Hidupnya berubah. Sebab apa? Ada hati yang baru dalam kehidupannya. Sama juga seperti Musa, permulaan begitu kasar dalam Keluaran 2 ayat yang ke-12. Ketika dia lihat orang Mesir itu yang menganiaya bangsanya Israel, dia lihat toleh kiri kanan gak ada orang, langsung dipukul orang itu, dibunuh orang Mesir itu dan dikubur di tanah. Ini sifat Musa, kasar, membunuh. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, setelah dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dari sifat yang kasar ini berubah menjadi orang yang lembut hatinya, dikatakan dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ketika Meriam dan Harun mengata-ngatai Musa tentang perempuan Kusi itu, Musa pun lembut. Dia tidak emosi, dia tidak membalas, dia pun tidak melawan. Berubah menjadi orang yang lembut. Ini yang pertama, hatinya berubah. Ada perubahan yang begitu luar biasa ketika seorang itu sudah lahir baru. Lalu yang kedua apa? Tabiatnya juga berubah. Tabiat baru itu sudah ada, sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, silakan. Sebab itu, jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah suatu ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah, segala hal sudah menjadi baru. Yang lama sudah berlalu. Ketika seorang itu di dalam Kristus, ketika seorang itu percaya kepada Kristus, yang lama sudah berlalu. Cabul, kikir, malas, sombong, fitnah, seenaknya sendiri. Ketika kita di dalam Kristus dibuang, diganti dengan sifat yang baru, suci, penuh dengan iman, ada kasih, pengharapan, jujur, setia, sabar, rendah hati. Itu yang terjadi. Berubah, sifat yang baru. Ketika seorang itu lahir baru, yang lama itu sudah lenyap sekaligus. Dengan iman yang lama itu lenyap. Bukan masih ada, bukan masih dipakai, tidak. Sudah lenyap. Yang baru sudah terbit. Tapi baru nyata sedikit demi sedikit. Sesuai dengan pertumbuhan rohani dan latihan imannya. Ini yang terjadi. Enggak langsung tiba-tiba. Seperti Kristus, enggak. Ada prosesnya, tergantung dari pengertian kita, tergantung dari pertumbuhan kita. Tapi yang lama itu lenyap. Sekaligus. Waktu orang itu di dalam Kristus, orang itu menang. Kita harus menang. Kita harus menerima dengan iman. Terima kasih Tuhan, saya sudah punya sifat yang baru. Saya sudah punya sifat seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Bersukacita. Ganti yang baru. Bukan aku lagi, tapi sifat Kristus sudah ada di dalam diriku. Sekarang tinggal aku tumbuhkan. Yang lama itu sudah lenyap. Yang lama itu sudah ditanggalkan. Yang lama itu sudah diganti. Bukan masih dipakai, tidak. Yang lama dipakai ditambah yang baru lagi. Tidak, bukan seperti itu. Tapi yang lama ini ditanggalkan, dicopot, dibuang, dicoret, dilepas. Tidak dipakai lagi. Ganti sekarang pakai yang baru. Pakai sifat yang baru. Ketika kita yakin, kita sungguh-sungguh percaya, maka kita akan menerima seperti yang sudah kita percayai. Yakinlah, Tuhan sudah memberikan sifat yang baru di dalam kehidupan kita. Memang
Setan itu selalu berusaha meyakinkan, nggak mungkin kamu ini berubah. Sekali macan itu tetap macan. Meskipun tua, meskipun ompong, dia itu tetap macan. Itu iblis itu nantiasa mengatakan seperti demikian. Ini loh sifatmu. Ini loh kamu suka marahan. Ini loh kamu suka tersinggungan. Ini loh kamu suka itu berzina. Ini loh kamu suka berjudi. Ini loh kamu suka mabuk. Ini loh kamu suka minum. Setan selalu berusaha meyakinkan. Ini gambaranmu. Lihat cermin, ini lihat cermin. Ini mukamu kan? Ini sifatmu kan? Kamu kok bilang suci? Kamu ini orang berdosa. Kamu ini orang munafik. Hidupmu ini najis, kamu gak layak di hadapan Tuhan. Iblis itu terus menuduh. Ingat Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblis ini pendusta dan bapak dari pendusta. Sebab itu jangan percaya mulutnya iblis. Iblis senantiasa mengatakan racun itu nikmat. Enggak apa-apa, sedikit-sedikit. Kamu jangan terlalu ekstrem. Lihat yang lain, itu loh pemimpin, itu loh hamba Tuhan. Lihat tuh sikapnya seperti itu. Enggak apa-apa. Jangan percaya mulutnya iblis. Patokan kita firman Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Patokan kita firman Tuhan. Tuhan bicara apa, itu kita lakukan. Itu kita kerjakan. Jangan dikira, oh enggak apa-apa, itu jinak. Tapi akhirnya diterkam. Setan senantiasa memanahkan panah-panah berapinya. Kamu ini kamu itu gaya, kamu ini sok, dan selanjutnya. Itu setan selalu panahkan. Tidak bisa kamu seperti Kristus, lain, beda. Kamu ini dari dunia, Kristus itu kan dari Allah, dari atas. Enggak bisa. Itu setan selalu panahkan firman Tuhan, firman-Nya, perkataannya. Panahkan panah berapinya, itu setan. Senantiasa panahkan panah berapinya. Tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, dan kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit, itu jadi. Itu yang harus kita kerjakan. Ingat, saudara dan saya, ini adalah anak-anak Allah. Punya sifat seperti Allah. Sudah ada di dalam kehidupan kita. Anak ikan gak perlu diajarin berenang. Dia sudah pasti bisa berenang. Sifat berenang itu sudah ada pada ikan ketika anak itu menetas dari telurnya. Gak perlu dileskan berenang. Anak ikan ini bisa berenang seperti induknya. Sama juga anak burung. Dia gak perlu dikhawatirkan gak bisa terbang. Burung ini pasti bisa terbang. Memang sekarang ketika dia baru menetas belum bisa terbang. Tapi sifat bisa terbang itu sudah ada di dalam anak burung ini. Sesudah dia tumbuh dengan cukup. Setelah bulu-bulunya semuanya cukup. Dia pun akan terbang seperti induknya. Begitu juga dengan anak-anak Allah. Sifat-sifat Allah itu sudah ada di dalam setiap kehidupan kita orang yang sudah lahir baru. Tumbuhkan. Seperti Kristus ini tumbuhkan. Biar kita itu nyata. Biar kita itu mengerti baik-baik. Kalau orang itu tidak tumbuh, Kristusnya enggak nyata. Tapi sifat seperti Kristus itu sudah ada. Sekali lagi. Sudah ada. Karena apa? Sudah ditulis di dalam firman Tuhan. Seperti Kristus sudah ada. Kita harus yakin, kita harus percaya. Kalau kita tumbuhkan, kita akan melihat, betul, ternyata bisa menjadi seperti Kristus. Bukan kekuatan kita, sekali lagi, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita. Tapi karena roh Kristus, benih itu yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita mau menumbuhkan, kita mau bekerja sama, kita lakukan bagian kita. Ternyata bisa. Sebiji kelapa yang ditanam,
dia akan mengeluarkan tunas yang baru. Yang akhirnya akan menjadi pohon kelapa yang begitu besar. Dalam biji kelapa ini belum kelihatan daunnya yang melambai-lambai. Belum kelihatan batangnya yang begitu tinggi. Belum kelihatan buah-buah yang begitu manis, belum kelihatan. Tapi ketika biji atau benih pohon kelapa ini tumbuh, semua itu akhirnya akan menjadi nyata. Begitu juga sifat ilahi ini. Sifat seperti Kristus ini sudah ada dalam setiap orang percaya. Sedikit demi sedikit. Kalau kita bertumbuh, kita pun akan menjadi seperti Kristus. Terus tumbuhkan. Dengan apa kita menumbuhkan sifat yang baru ini? Yaitu dengan hidup seperti Kristus dengan 7 kebutuhan pokok rohani. Kalau kita hidup dengan 7 kebutuhan pokok rohani ini, maka sifat-sifat kita akan nyata seperti Kristus. Yang utama, lekatlah pada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ketika kita lekat pada pokok, kita lekat pada Tuhan, apapun yang terjadi kita nggak mau lepas dari Tuhan, akan tumbuh. Bagaimana kita bisa lekat? Allah itu suci, kita pun harus suci. Penuh dan dipimpin Roh Kudus. Ada apa-apa, Roh Kudus itu akan berfirman, Roh Kudus itu akan bicara dengan lembut. Dan ketika Roh itu sudah bicara, taati. Jangan keraskan hati, tapi nurut apa yang dikatakan oleh Roh. Ketika kita nurut, Tuhan buat semuanya itu jadi indah. Semuanya itu jadi damai, semuanya itu jadi baik. Yang pertama, suci, hidup dipimpin Roh. Lalu yang kedua, mau pikul salib. Tadi dikatakan, barang siapa mau menjadi muridku, mau menjadi pengikutku, dia harus mau menyangkal diri, pikul salib setiap hari, lalu mengikut aku. Hanya orang yang mau pikul salib setiap hari inilah, orang itu bisa mengikuti Kristus. Dia bisa lekat dengan Kristus, dia bisa menjadi sahabatnya Kristus, dia begitu dekat dengan Kristus. Kalau kita mau pikul salib. Lalu yang ketiga, suci salib sekutu. Persekutuan ini indah. Saya sebagai PWS, saya pun juga ikut menjadi anggota dari PS. Saya PWS 8 dan 11, tapi jadi ikut dari PS 8 yang dikembalakan juga oleh Bapak Ibu Susanto. Ikut dalam persekutuan. Di situ saya melihat satu persekutuan yang begitu manis, begitu indah, yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Betul-betul terbeban ketika saya sakit. Anggota PS, pemimpin PS, mereka itu berdoa dengan sungguh-sungguh supaya saya hidup, supaya saya sehat. Dan juga sidang jemaat Tuhan, mereka berdoa sungguh-sungguh. Dan karena persekutuan yang manis inilah, mereka berdoa sungguh-sungguh, doa orang benar, besar kuasanya. Oleh anugerah Tuhan, saya pun hidup. Sebab itu ketika saya hidup, untuk apa saya hidup? Hidup saya harus seperti Kristus yang saat ini kita belajar sama-sama. Bukan buat saudara, juga buat saya pribadi. Supaya hidup saya juga makin berubah. Karena apa? Persekutu, ini kita jadi kuat. Lalu yang keempat, doa. Ini tanda hubungan kita baik dengan Allah. Ketika kita berdoa itu langsung nyambung. Langsung sampai kepada Allah. Allah itu roh. Ketika kita berdoa dalam roh, gloria lama syukur lama tur. Kita langsung merasakan Allah mendengar kita. Allah dekat dengan kita. Dan ada hubungan yang manis dengan kita. Luar biasa. Begitu dekat. Lalu juga ibadat. Jangan lupa, jangan tinggalkan jam-jam ibadat. Dalam Ibrani pasal 16 ayat yang ke-25. Jangan tinggalkan jam-jam persekutuan. Saat-saat ini sudah onset, mari Bapak Ibu yang belum bisa datang, datanglah. Ketika kita bersekutu, beribadat bersama-sama, jabatan itu akan nyata dalam kita. Kita pun akan diperlengkapi dengan luar biasa. Lalu yang keenam, Alkitab. Baca Alkitab ini setiap hari.
Alkitab per tahun harus kita tuntaskan. Isi terus, apa? Ini benih ilahi. Kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan dan kita mengerti, kita akan bertumbuh seperti apa yang sudah kita mengerti. Sebab itu selidiki, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Lalu yang terakhir, pelayanan. Kalau kita ikut dalam pelayanan, kita membalas kasih Tuhan, kita pun akan terus meningkat. Sebab di dalam pelayanan inilah kita diolah. Bagaimana menghadapi orang-orang yang lain. Dengan 7 kebutuhan pokok ini kita lakukan, kita pun akan bertumbuh. Selanjutnya, mengapa kita perlu bertumbuh dalam mengenal pribadi Tuhan Yesus dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya. Mengapa? Sebab Yesus itu patokan kita. Yesus itu ukuran kita. Kalau kita mengerti siapa Yesus, kita mengenal Kristus, di situ kita akan bisa berubah menjadi seperti Kristus. Sebab itu dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13, tolong dibacakan. Efesus 4 ayat yang ke-13. Sehingga kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan tentang Putra Allah, menjadi orang yang sempurna sampai kepada ukuran yang penuh dari Kristus. Pengenalan tentang Putra Allah. Sampai pada ukuran yang penuh. Dari mana? Firman Tuhan. Kita baca, kita selidiki, kita renungkan firman Allah ini. Disinilah kita akan mengenal Kristus yang sesungguhnya. Ketika kita membaca firman Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus, kita mengenal Kristus, kita pun akan bisa berubah menjadi seperti Kristus dalam ukuran yang sudah dikenalnya. Permulaan belum tumbuh, nggak bisa jadi seperti Kristus. Tapi kalau kita mengenal, kalau kita bertumbuh, akhirnya nyata jelas Kristus itu seperti apa. Sekali lagi, patokan kita firman Tuhan. Waktu kita difitnah, apa yang harus kita perbuat? Pelajari, selidiki. Waktu Tuhan Yesus difitnah, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus kerjakan? Ketika dia diadili, difitnah, banyak orang memfitnah Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Dia diam. Dia nggak berusaha membenarkan dirinya. Dia nggak berusaha dengan kekuatannya sendiri menjelaskan. Dia diam. Ketika kita difitnah, belajar. Diam. Saya pun juga pernah difitnah. Ada orang mengatakan saya ini suka misuan. Kata-katanya itu kasar. Orang ini menyebarkan kepada jemaat dan banyak orang tahu akan hal ini. Lalu salah seorang bertanya kepada saya, ini ada orang mengatakan seperti demikian. Lalu apa saya langsung marah-marah kepada orang itu? Enggak, terserah. Tergantung kamu mau percaya siapa, percaya dia atau percaya saya. Enggak terlalu resiko, itu urusanmu. Kamu percaya dia silakan, enggak apa-apa. Kamu berprasangka yang jelek terhadap saya silakan. Itu urusanmu, itu bagianmu. Tapi saya tidak seperti yang dia katakan. Cukup seperti demikian. Kita nggak perlu ribut, kita nggak perlu ramai. Belajar seperti Kristus. Ketika dia difitnah, apa yang dia kerjakan. Ketika kita mengalami sakit, kita selidiki firman Tuhan. Ketika sakit, apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan jelas mengatakan, oleh bilurnya kamu sembuh. Pegang baik-baik. Percayalah akan firman Tuhan. Bahwa oleh bilur Tuhan, sakitmu sembuh. Sakit apa? Gak disebutkan sakit apa, pokoknya percaya. Jadilah sembuh. Macam-macam hal ketika kita cocokkan dengan firman Tuhan. Jadi, sebab ini patokan kita.
Alkitab ini patokan kita. Bukan apa kata pendeta, bukan apa kata hamba Tuhan, tapi apa kata firman Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Beberapa waktu yang lalu anak saya pun bertanya macam-macam hal, ya kan? Katanya ini, katanya nggak boleh ini, macam-macam hal. Kemudian saya terangkan, itu kan katanya. Alkitab mengatakan apa? Betul enggak? Kalau enggak betul, jangan diturut. Kalau itu betul, turuti. Patokan kita ini firman Tuhan. Kita harus cocokkan hidup dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, hidup kita akan berubah menjadi seperti Tuhan yang kita kenal. Memang huruf ini mematikan. Biasa kata-kata, enggak sama dengan yang lain. Tapi ketika kita membaca dalam pengurapan Roh Kudus, 2 Korintus 3 ayat yang ke-6, roh itu menghidupkan. Sehingga apa? Waktu kita membaca firman Tuhan itu seperti hidup. Firman Tuhan itu seperti langsung berbicara kepada kita. Firman Tuhan itu menjawab setiap masalah persoalan kita. Ini. Ketika kita membaca dalam pengurapan Roh Kudus, kita itu bisa mengerti rahasia kerajaan surga. Kita itu bisa mengerti begitu dalam, begitu indah. Kenapa? Kepada kamu dikaruniakan. Kenapa? Kita membaca dalam pengurapan Roh Kudus. Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan logika kita, bukan dengan masuk akal kita. Tidak. Tapi karunia. Diberi langsung ngerti. Seperti Yohanes, murid Tuhan yang dikasih. Diberi. Langsung dia mengerti apa yang akan terjadi. Kerajaan surga apa yang terjadi. Akhir zaman apa yang akan terjadi. Langsung tahu seketika. Ini karunia. Dan kalau kita dapat mengenal Tuhan dalam pengurapan Roh Kudus. Hidup kita pun akan berubah menjadi seperti Kristus yang sudah dikenalkan. Sebab itu dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Silakan baca. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Tetapi kita semua dengan wajah tanpa selubung memandang kemuliaan Tuhan seperti dalam sebuah cermin dan berubah menjadi sama seperti gambar itu dari kemuliaan kepada kemuliaan sebagaimana yang dikerjakan oleh Roh Tuhan. Ya, berubah seperti cermin yang baru. Bukan cermin yang lama. Cermin yang lama itu dari iblis, sifat-sifat yang lama itu dari iblis yang senantiasa ditunjukkan. Tapi kita bisa melihat cermin yang baru, hidup yang seperti Kristus. Benih yang sudah ada dalam hidupku ini tinggal aku tumbuhkan, tinggal aku kembangkan, tinggal aku lakukan seperti Kristus. Itu cermin yang baru. Sebab itu orang luar biasa ketika kita sudah lahir baru dan melihat cermin. Maka yang tampak itu bukan aku lagi. Tapi Kristus yang nampak di dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam kolam. Itu dibuat dari tembaga cermin wanita. Bukan cermin yang lama. Tapi cermin yang baru. Yang sudah dihancurkan, yang sudah diolah, yang sudah dibentuk, yang sudah dicocokkan dengan firman Tuhan. Hidup menjadi seperti Kristus. Dan ketika kita berubah menjadi seperti Kristus, kehidupan kita pun itu akhirnya menjadi terang. Dimanapun kita itu berada. Orang yang menjadi seperti Kristus itu jadi terang. Katakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 16, silakan. Kamu adalah terang dunia, sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak dapat disembunyikan. 16. Biarlah terangmu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah terang dunia, kamu. Saudara dan saya, murid-murid Kristus, orang-orang Kristen, kita ini terang. Dan Tuhan katakan, jadilah terang yang pertama di dalam rumah kita, orang seisi rumah kita. Bukan jadi terang buat di luar negeri, tidak. Di dalam rumah ini dulu harus diterangi. Ini yang pertama. Jadilah terang di dalam rumah. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8.
Tetapi jika seorang tidak memeliharakan kaum keluarganya sendiri, terutama orang seisi rumahnya, ia telah menyangkal iman dan lebih jahat dari orang yang tidak beriman. Harus menjadi terang buat keluarganya sendiri. Kalau ada keluarga yang belum kenal Tuhan, beritakan, saksikan, ceritakan, doakan bagaimana hidup saudara sudah terima Tuhan dan Tuhan ubahkan menjadi ciptaan yang baru. Supaya firman Tuhan itu digenapi. Dalam tahun ini Kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau kita percaya, seisi rumah kita pun juga akan diselamatkan. Dengan cara apa? Jadi terang. Beberapa hari yang lalu ketika dia di jasa, saya mendengar sebuah kesaksian bagaimana seorang pembimbing si Perapua membimbing jiwa baru ini. Ketika dia membimbing jiwa baru ini, dia yang pertama dalam keluarga itu. Dia bimbing nasihati supaya hidup cocok sesuai dengan firman Tuhan. Ketika anak ini bertumbuh, akhirnya apa? Dia pun bisa membawa mamahnya percaya kepada Tuhan. Lalu papahnya percaya kepada Tuhan. Lalu kokonya percaya kepada Tuhan. Lalu pengasuhnya percaya kepada Tuhan. Dan setia sampai ke akhir. Dia menjadi terang. Jadilah terang di dalam keluargamu. Bapak-bapak, jadilah terang buat anakmu. Sehingga ketika anak laki-laki ini dia bertumbuh, aku ingin jadi seperti bapak. Anak perempuan ketika dia bertumbuh, aku ingin menjadi seperti ibu. Kenapa? Bapak ibunya menjadi terang, menjadi contoh buat anak-anak ini. Dalam keluarga ini hidup sesuatu yang begitu indah, begitu manis seperti suasana surga. Betul-betul rumah. Di mana ada satu persekutuan yang indah, satu dengan yang lain. Saling menumbuhkan satu dengan yang lain, saling belajar satu dengan yang lain, saling mengoreksi satu dengan yang lain, dengan kasih. Bukan dengan semaunya sendiri, tidak. Tapi masing-masing hidup dicocokkan dengan firman Tuhan. Rumah ini menjadi surga. Sehingga bapak-bapak kerasan tinggal di rumah. Ibu-ibu kerasan tinggal di rumah. Anak-anak kerasan tinggal di rumah. Bapak, ini rumah. Rumahku adalah surgaku. Begitu indah. Kenapa? Jadi terang. Jadilah terang buat anak kita. 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Tirulah saya sama seperti saya pun meniru Kristus. Anak-anak enggak tahu Kristus itu seperti apa. Saya nggak pernah lihat Kristus, Pak. Kristus itu seperti apa, Pak? Paling gampang. Kamu mau lihat Kristus? Mau, Pak. Lihat Papa. Lihat Papa. Tirulah saya. Sama seperti saya pun meniru Kristus. Bapak-bapak, ibu-ibu, harus bisa menjadi contoh, menjadi teladan buat anak-anakmu. Tiru saya. Kalau dulu belum bisa ditiru, sudah bertobat, sekarang tiru saya. Dulu papa salah, dulu mama salah, itu dulu. Tapi sekarang ketika papa sudah lahir baru, mama sudah lahir baru, tiru papa, tiru mama. Banyak orang tuh belum mengerti Kristus itu seperti apa. Jadilah teladan, jadilah contoh. Paling sedikit buat keluarga kita, buat anak-anak kita. Kalau bisa buat yang lain pun, buat teman-teman kita pun. Kita menjadi contoh, ini loh panutanku, ini loh contohku. Kenapa? Hidupnya dicocokkan dengan firman Tuhan. Bukan pura-pura. Tidak, tapi hidup seperti Kristus. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Neneknya Lois punya iman. Ibunya Eunike punya iman. Saya yakin Timotius pun punya iman. Kenapa? Melihat contoh dari ibunya, dari neneknya. Ini yang harus dikerjakan baik-baik. Juga bapak-bapak jadi contoh. Jangan membangkitkan amarah anakmu. Supaya mereka jangan jadi tawar hati.
Bapak-bapak, jangan cuma bisanya itu marah-marah terus. Kasih anakmu, supaya anakmu itu jangan jadi pemarah seperti bapaknya pemarah. Tapi berubah menjadi baik. Ini yang harus kita mengerjakan. Kalau orang itu hidup seperti Kristus, itu menjadi indah. Suami, jadi terang buat istrimu. Efesus 5 ayat yang ke-25, suami-suami, kasihi istrimu. Bahkan seperti Kristus juga mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya bagi gerejanya. Suami mengasihi istrinya. Kasih inilah yang mengikat pernikahan menjadi indah. Kolose 3:14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih, yaitu pengikat kesempurnaan. Suami istri itu ada perbedaan. Budayanya beda, keluarganya beda, cara kebiasaannya beda, keinginannya beda. Tapi dengan adanya kasih, itu diikat menjadi sempurna. Karena ada kasih. Sebab itu kasih itu harus ada dalam suami, dalam istri. Suami-suami, kasih istrimu. Ini harus dikerjakan. Sekarang istri juga harus jadi terang buat suaminya. Dengan cara bagaimana? Efesus 5 ayat yang ke-22. Istri-istri, tundukkanlah dirimu kepada suamimu sendiri seperti kepada Tuhan. Ini firman Tuhan. Istri-istri, tundukkanlah. Belajar hidup cocok dengan firman Tuhan. Jangan seperti ini. Ketika dia mempunyai kelebihan, kepintaran, kekayaan dan sebagainya. Lalu siapa yang kuasa di sini? Kamu ini siapa? Jangan seperti demikian. Ini manusia lama. Amsal 17 ayat yang pertama. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ternyata manusia lama dari istri-istri ini adalah apa? Suka membantah. Pikirku, maksudku. Nah, ini suka membantah. Disuruh katakan, oh enggak, tak kira lebih baik ini. Oh, tak kira. Ini sifat perempuan yang lama, suka membantah. Lalu juga dikatakan Amsal 21 ayat 9, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah. Di atas rumah, di atas genting, bisa tenang, lihat pemandangan yang indah, penuh damai sejahtera. Daripada ketika turun, cici cuit, mulai lagi, rame lagi, terus ngomel, terus marah-marah. Bahaya. Ini yang terjadi. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ini yang terjadi. Lebih baik di padang gurun, enak, tenang, bisa kerja dengan nyaman, gak ada gangguan. Daripada diam di rumah dengan orang yang suka memarah. Amsal 27:15, seorang istri yang suka bertengkar, serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Ini manusia-manusia yang lama, istri yang sifatnya lama, sukanya apa? Ribut, suka bertengkar. Ini manusia yang lama, seperti tiris, tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Kalau ada yang seperti demikian, berubah, tunduklah seperti Kristus. Bagaimana bisa tunduk? Diam. Tanpa perkataan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama, demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu masing-masing, supaya jika ada yang tidak taat kepada firman itu, mereka juga tanpa perkataan dapat dimenangkan oleh kelakuan istri-istri itu. Diam, tunduk, nurut. Itu yang harus dilakukan. Seperti Sarah, diajak keluar dari Uskadim dan Haran oleh suaminya Abraham, nurut tanpa protes. Ini yang pertama, tunduk tanpa perkataan. Lalu yang kedua, lemah lembut dan pendiam.
1 Petrus 3 ayat yang keempat, tapi manusia batinia dari hati yang tidak dapat binasa, yaitu roh yang lembut dan pendiam. Itulah perhiasan yang sangat berharga di pemandangan Allah. Perempuan-perempuan, istri-istri, jadilah orang yang mempunyai roh yang lembut dan pendiam. Dalam berbicara, bicaralah yang lembut kepada suamimu. Hargai dia, hormati dia sebagai pemimpin, sebagai kepala. Sebab dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga, kepala setiap perempuan itu laki-laki. Hormati, hargai. Dan yang terakhir, yang ketiga, menaruh pengharapan kepada Allah. Sebab dengan cara demikian perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu menaruh pengharapannya kepada Allah, menghiasi dirinya dengan tunduk kepada suaminya masing-masing. Ini yang terjadi, harus menaruh pengharapan kepada Allah. Suka berdoa, suka bersekutu kepada Tuhan. Kalau kita menjadi terang dalam keluarga kita, maka keluarga kita pun akan menjadi indah. Nyatakan Yesus dalam hidup kita. Benih yang baru, sifat yang baru sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita tumbuhkan. Ketika kita itu tumbuh, maka menjadi nyata seperti Kristus. Kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu. Oleh anugerah-Mu, kami boleh mendengar akan sedikit kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami. Firman-Mu mengubahkan hidup kami. Sehingga hidup kami betul-betul dicocokkan dengan firman-Mu. Dan hidup kami menjadi seperti Engkau. Sebab ini tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Engkau berikan kepada kami. Berkati Bapak, Ibu Gembala kami yang sudah memberikan kesempatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk lebih hari lebih indah, lebih hari lebih berkenan kepadamu, dan lebih hari Tuhan, lebih seperti akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau memberkati Bapak, Ibu Gembala kami. Juga kami doakan bangsa negara kami Tuhan, yang saat ini virus COVID-19 ini mulai meningkat lagi. Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau yang mengatasi semuanya ini Tuhan. Bapa, seperti kehendak daripada putra-Mu, Engkau akan tetap menjagai, Engkau akan tetap memelihara murid-murid Tuhan, pengikut-pengikut Tuhan ini. Nyatakan firman-Mu Tuhan, lindungi umat-Mu, selamatkan umat-Mu dari segala COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati pemerintahan kami yang sudah berusaha dengan begitu keras untuk mengatur, untuk mencegah COVID ini Tuhan. Berkati Tuhan, berikan pimpinan-Mu, berikan kekuatan kepada para tenaga medis yang mengerjakan, yang membantu mengatasi ini Tuhan. Juga semua perawat-perawat Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau menguatkan mereka semuanya, agar mereka terus bertugas Tuhan, seperti menjadi bagian mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhir kebaktian ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang semakin hari semakin bertambah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, kuasa, karunia, buah roh, boleh nyata dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, dan terus menjadi berkat buat yang lain, mau menjadi hidup seperti Kristus, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluas daerahku, dan kiranya
menyembah aku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.